dituduh mencuri di supermarket. Tak disangka, semua pegawai langsung bersujud mohon ampun saat tahu gadis ini ternyata. Sebelum mulai kisahnya, terima kasih banyak untuk para penonton setia channel Kisah Suara yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya doakan rezekinya semakin lancar, terbebas dari hutang, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, bismillah. Mari kita mulai kisahnya. Namanya Nadia, seorang gadis muda berusia 21 tahun yang sejak kecil hidup tanpa kehangatan pelukan ibu dan tak pernah tahu seperti apa wajah ayahnya. Ia dibesarkan di sebuah panti asuhan sederhana di pinggiran kota Surabaya, tempat yang menjadi rumah, sekolah, dan tempat ia belajar memahami arti hidup. Sejak kecil, Nat sudah terbiasa menahan diri. Saat anak-anak lain berebut makanan, Nadia memilih mundur dan menunggu. Saat teman-temannya bertengkar, Nadia menjadi penengah. Meski hatinya sendiri kadang penuh luka, ia tak pernah menyombongkan diri. Meski sering dipuji karena rajin dan lembut hati, semua orang di panti mengenalnya sebagai anak yang tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus membantu. Pagi itu, Nadia berjalan kaki menuju supermarket besar di pusat kota berbekal catatan belanja yang ditulis tangan oleh pengurus panti. Di tangannya tergenggam kuat sebuah amplop kecil berisi uang kertas yang dikumpulkan dari sumbangan warga sekitar dan para donatur. Ia mengenakan kerudung polos dan baju sederhana. Di kakinya, sandal jepit tipis yang bagian atasnya sudah berwarna abu-abu karena sering terkena air. Tas belanja plastik kusam yang ia bawa tampak terlipat rapi di lengannya. Tak ada perhiasan di tubuhnya, kecuali sebuah liontin kecil di leher yang selalu disimpannya dekat dada. Langkahnya tenang, wajahnya bersih meski kulitnya terlihat lelah. Tapi di antara semua yang sederhana itu, ada satu hal yang mencolok. Senyum kecil yang tak pernah pergi dari bibirnya. Ketika sampai di depan pintu supermarket yang terbuka otomatis, Nadia berhenti sebentar. Ia tidak tahu hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya. Tapi yang pasti, meski segala hal tentangnya tampak sederhana dan tak mencolok, senyum itu tetap ada. Senyum yang bertahan di wajahnya. Sebelum semuanya berubah, baru masuk ke dalam supermarket, suasananya terasa dingin. Ia melangkah pelan. Matanya menyapu ke arah daftar belanjaan sambil sesekali melihat krak-krak yang ia lewati. Tapi belum jauh ia masuk, suara bisik-bisik langsung terdengar dari arah kasir. Tuh anak panti masuk sini, gumam seorang kasir muda sambil mengunyah permen karet. Ia mengikuti teman di sebelahnya. Jangan-jangan mau nyolong? Jawab temannya sambil tertawa kecil. Mata mereka mengikuti gerak langkah Nadia. Seperti pengawas toko yang sudah yakin seseorang bersalah bahkan sebelum tahu apa yang terjadi. Ngapain juga belanja di tempat mahal kalau enggak punya uang? Salah alamat kali, tambah pegawai lain yang sedang menyusun kaleng susu. Ia tak berusaha merendahkan suaranya, seolah memang sengaja agar Nadia mendengar. Nadia mencuri pandang, tapi ia buru-buru menunduk dan pura-pura tak peduli. Tangannya meraih beberapa bungkus roti, satu kaleng susu bubuk, sabun mandi, dan sabun cuci piring sesuai catatan. Ia berhenti sejenak di lorongan, memastikan tak ada yang kelupaan. Yang penting cukup, jangan sampai ada yang kekurangan. Bisiknya pelan, menenangkan dirinya sendiri. Namun setiap langkahnya terasa berat karena tatapan-tatapan menusuk yang terus mengejarnya dari belakang. Saat ia tiba di kasir, ia menyusun barang-barang dengan rapi di atas meja. Petugas kasir muda menatapnya tanpa senyum. "Uangnya mana?" tanyanya cepat tanpa basa-basi.
Nadia langsung mengeluarkan amplop coklat dari saku baju. "Ini, Mbak, uangnya pas," ucapnya dengan suara lembut sambil menyodorkan uang dan mengambil struk dari mesinnya mencetak otomatis. Kasir itu menerima uangnya dengan ekspresi datar, lalu memeriksa barang satu persatu. Tapi setelah struk keluar, tatapan curiga tetap saja belum hilang. Jangan sampai ada barang yang gak ke-scan. Banyak yang begitu soalnya, tambahnya sambil melipat tangan di dada. Nadanya tajam dan penuh curiga. Nadia mengangguk. Pelan. Ia tak membalas, tak membantah, tak membela diri. Tapi di dalam dadanya ada rasa sesak yang mulai tumbuh perlahan. Ia baru saja membayar dengan uang hasil sumbangan orang-orang baik, tapi tetap saja ia dianggap bisa mencuri. Dan belum ada yang tahu, kejadian yang lebih menyakitkan sedang menunggunya di depan pintu keluar. Begitu Nadia melangkah keluar melewati sensor pintu, tiba-tiba terdengar bunyi alarm yang nyaring dan memekakkan telinga. Suara itu mengejutkan semua orang. Beberapa pengunjung yang baru masuk langsung menoleh dan dua pegawai yang sedang mendorong troli berhenti di tempat. Wajah Nadia seketika berubah pucat. Ia menoleh ke belakang dengan panik, mencoba mencari tahu apa yang salah. Tapi sebelum sempat bertanya, seorang satpam yang berdiri di dekat pintu langsung bergerak cepat menghampirinya. "Hei, kamu berhenti di situ!" bentak satpam itu dengan suara lantang sambil menarik lengan Nadia kasar. Nadia terhuyung mundur kaget. "Tunggu, Pak, saya sudah bayar." "Ini struknya," ucapnya terburu-buru sambil mengeluarkan kertas kecil yang agak lecek dari sakunya. Tangannya gemetar, suaranya bergetar. Satpam itu tidak melihat struknya, hanya melirik sekilas lalu berkata, "Ah, modus, banyak yang kaya kamu." Bilangnya bayar, padahal ada barang yang disembunyikan. Mendengar itu, dua pegawai lainnya ikut datang. Salah satu SPG menunjuk ke arah tas plastik Nadia dengan ekspresi sinis. "Nih, anak kampung pura-pura beli, padahal pasti ada yang diselipkan di bajunya," katanya keras-keras. "Sengaja. Agar semua orang dengar. Kasih pelajaran aja biar kapok. Jangan kasih ampun, nanti makin berani." Timpal pegawai lain sambil menggulung lengan bajunya. Nadia menggeleng panik. "Saya enggak nyuri sumpah. Ini semua barangnya saya bayar. Tadi kasirnya sudah hitung. Ini barang dari daftar belanja panti." Belum selesai ia bicara, tas plastik di tangannya dirobek paksa oleh tangan kasar pegawai pria. Isi belanjaan jatuh berserakan di lantai. Susu bubuk, sabun, roti kering, semua berguling dan terdengar bunyi tumpahan kecil. Beberapa botol terjatuh dan menggelinding ke bawah rak. Nadia menunduk refleks, mencoba mengambilnya, tapi belum sempat membungkuk. Jilbab lusuh yang ia kenakan ditarik dari belakang. Tubuhnya tersentak ke belakang, hampir terjatuh. Buka jilbabnya. "Jangan-jangan dia nyelipin sesuatu di dalam," bentak pegawai pria itu. Wajahnya terlihat marah, seolah yakin bahwa Anda memang bersalah. "Jangan tarik saya gak salah," kata Nat sambil berusaha melepaskan diri. Tapi suaranya tenggelam di antara teriakan. Dan sorakan pegawai lain yang mulai berkumpul membuat suasana semakin panas. Semua mata tertuju padanya. Tak ada yang membela, tak ada yang percaya. Di tengah keributan itu, saat suara-suara makian belum juga mereda dan semua mata masih menatapnya dengan jijik, seorang pegawai wanita tiba-tiba melangkah cepat ke arah Nadia sambil menggenggam botol minum yang setengah penuh. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat tangan dan menyiramkan isi botol itu ke wajah Nadia. Air dingin mengalir deras, membasahi pipi,
kerudung, dan bagian depan bajunya. "Kalau enggak malu nyolong, sekalian mandi tuh," teriaknya lantang. Suaranya menggema di dalam toko. Beberapa pegawai yang menonton tertawa. Bahkan ada yang bertepuk tangan kecil sambil mengangguk puas. Nat terdiam. Ia berdiri kaku. Tubuhnya menggigil karena kaget dan malu. Air menetes dari kerudungnya ke lantai. Tangannya yang gemetar mencoba menyeka wajahnya. Tapi ia tak sanggup berkata apa-apa. "Aku tidak mencuri," ucapnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku hanya membeli kebutuhan untuk anak-anak panti." Lanjutnya masih berdiri di tempat dengan tubuh basah dan hati yang retak. Tapi tak ada yang mendengarkan ucapan itu. Seolah menabrak dinding tebal bernama prasangka. "Udah cukup, usir aja," bentak seorang pria dari belakang. Semua orang menoleh. Itu manajer toko. Badannya besar, bajunya rapi, tapi kata-katanya kasar. Ia menunjuk tajam ke pintu keluar sambil berseru, "Jangan bikin malu toko ini. Suruh keluar sekarang juga. Jangan kasih muka." Dua pegawai langsung menghampiri Nadia. Dari sisi kanan dan kiri. Salah satu dari mereka menarik lengan bajunya, sementara yang lain meraih tas belanjaannya yang masih berserakan di lantai. "Ayo keluar. Jangan sok polos kamu. Udah basah tuh muka masih aja ngeles." Nadia tak melawan. Ia hanya menunduk. Langkahnya berat seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekadar air mata. Ia berjalan pelan menuju pintu keluar. Tapi tak satu pun dari mereka melihat bahwa saat ia mengangkat tangannya untuk menahan air yang menetes dari dagunya, liontin kecil yang sejak kecil selalu ia pakai terlepas dan jatuh ke lantai. Liontin kecil itu jatuh dan membentur lantai keramik. Tutupnya terbuka. Tak ada yang memperhatikan. Semua mata masih tertuju pada gadis yang dipaksa keluar dengan tubuh basah dan langkah tertunduk. Tapi satu orang menghentikan langkahnya. Seorang pria tua yang berdiri tak jauh, tubuhnya sedikit membungkuk. Wajahnya keriput dan rambutnya memutih di bagian samping. Namanya Pak Seno. Ia adalah pegawai senior yang telah bekerja di supermarket itu lebih dari 20 tahun. "Pak." Seno melangkah pelan mendekat. Tangannya gemetar saat memungut benda kecil itu. Ia melihat isinya. Sebuah foto lama pudar tapi masih jelas. Seorang wanita muda dengan senyum hangat berdiri di samping seorang pria tua yang tampak berwibawa dengan jas rapi dan gaya khas orang terpandang. Pak Seno terdiam. Wajahnya berubah, mulutnya sedikit terbuka. Ia mengenali sosok wanita itu. Itu Bu Ratna. Gumamnya nyaris tak terdengar, seperti bicara kepada dirinya sendiri. Ia mengangkat liontin itu sedikit lebih dekat ke wajahnya. "Ya, Tuhan, ini foto waktu beliau masih muda sama Pak Hendra." Keningnya mengerut dalam, matanya berkaca-kaca. Ia teringat sesuatu. Ia tahu persis siapa Bu Ratna, putri dari pendiri supermarket ini yang dulu sempat menjadi buah bibir karena keputusannya menikah dengan sopir pribadi keluarga. Pernikahan yang tak direstui yang menyebabkan ia diusir dan menghilang dari semua catatan keluarga. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Semua orang mengira cerita itu sudah selesai. Tapi sekarang Pak Seno menoleh pelan ke arah Nadia. Ia melihat wajah gadis itu lelah, penuh luka, mata sembab, tubuh gemetar. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Nadia yang membuat dada Pak Seno sesak. Pak Seno menggenggam liontin itu erat. Nafasnya terengah. Ia mundur satu langkah lalu berbalik. Langkahnya tergesa.
Ia tak berkata apa-apa kepada siapapun. Ia tidak sempat menjelaskan, tapi pikirannya sudah dipenuhi satu hal. Gadis itu bukan orang sembarangan. Ia harus memastikan. Ia harus cari tahu kebenarannya. Dan ia tahu waktunya tidak banyak. Keesokan harinya, suasana di supermarket tidak seperti biasanya. Dari luar terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti satu persatu di depan pintu masuk. Beberapa pegawai yang langsung menoleh keluar. Mereka saling pandang bingung. 3 mobil hitam mengkilap terparkir rapi. Pintu mobil bagian depan terbuka dan dari dalamnya keluar seorang pria tua berpakaian rapi dengan jas abu gelap dan tongkat kayu di tangan kanan. Di belakangnya, 2 orang muda berpakaian formal mengikuti sambil membawa tas kerja dan map tebal. Pak Gunawan, pengacara senior yang sudah lama menangani urusan hukum keluarga besar pemilik supermarket itu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Para pegawai yang berdiri di dekat pintu langsung memberi jalan. Sebagian saling berbisik pelan. "Itu siapa ya?" bisik seorang SPG muda. "Kayaknya bukan orang sembarangan," sahut rekannya. "Apa ada inspeksi atau masalah kemarin?" tanya yang lain mulai gelisah. Pak Gunawan berhenti tepat di tengah area depan toko. Suaranya tegas dan jelas saat ia berbicara. "Mana gadis yang kalian usir kemarin itu?" tanyanya lantang. Toko langsung hening. Beberapa pegawai saling melirik. Manajer yang kemarin paling vokal terlihat gelisah. Matanya sibuk mencari siapa yang bisa menjawab. Tidak ada yang bersuara. Pak Gunawan mengulangi. Kali ini lebih keras. "Saya minta satu nama, gadis muda berhijab, sederhana yang kemarin kalian perlakukan seperti pencuri. Cepat." Salah satu pegawai perlahan angkat tangan. "Nadia, Pak." Namanya Nat. Dia pengunjung. Kemarin itu cuma cukup potong Pak Gunawan. Hubungi dia sekarang. Saya ingin dia kembali ke tempat ini. Tak lama kemudian, setelah dihubungi oleh Pak Seno yang diam-diam mengantar liontin itu malam sebelumnya, Nadia datang. Ia masuk dengan langkah pelan. Pakaiannya masih sederhana, wajahnya tampak bingung. Ia tak tahu kenapa dipanggil kembali. Beberapa pegawai langsung menunduk saat melihatnya. Begitu Nadia berdiri di hadapan Pak Gunawan, pria tua itu mengangguk pelan. Ia mengeluarkan liontin kecil dari saku jasnya dan menunjukkannya ke arah Nadia. "Ini milikmu?" tanyanya. Nadia mengangguk pelan. "Iya, Pak. Itu peninggalan dari ibu saya." Pak Gunawan membuka liontin itu lalu mengambil 2 lembar foto dan 1 dokumen dari map yang dibawa asistennya. Ia mengangkat semuanya tinggi-tinggi, bisa dilihat jelas oleh para pegawai yang berkumpul. "Perhatikan baik-baik. Ini foto keluarga mendiang Pak Hendra, pendiri supermarket ini. Dan ini surat wasiat resmi yang ditandatangani langsung oleh beliau," ucapnya tegas. Semua yang melihat mulai gelisah. Beberapa mulai menyadari siapa sebenarnya gadis yang kemarin mereka usir dengan hinaan. "Gadis ini bukan pencuri," ucap Pak Gunawan dengan suara tegas. Nadanya tak meninggi, tapi cukup keras untuk membuat semua yang mendengar langsung terdiam. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada lagi yang berani menyela. "Saya dengar kalian bahkan tidak menemukan satupun bukti kalau dia mencuri. Tidak ada barang yang hilang, tidak ada laporan kerugian, tapi kalian mempermalukannya di depan umum. Seolah dia penjahat." Beberapa pegawai mulai menunduk. Wajah mereka tegang.
Manajer toko yang kemarin paling keras membentak Nadia terlihat goyah. Tangannya gemetar di samping paha. Bibirnya tertutup rapat. Ia tidak berani mengangkat kepala. Ia adalah cucu kandung mendiang Pak Hendra. Lanjut Pak Gunawan sambil menunjuk langsung ke arah Nadia yang berdiri di sampingnya. Pak Hendra, pendiri supermarket ini yang membangun dari nol yang dulu kalian puja-puji. Semua saham telah diwariskan padanya sejak ibunya Bu Ratna meninggal. Dunia. Mustahil. Bisik salah satu pegawai laki-laki yang berdiri di barisan belakang. Ratna itu yang dulu diusir itu. Tanya yang lain masih tak percaya. Pak Gunawan mengangguk. Ia membuka map besar yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa dokumen yang dilindungi plastik bening. Ini hasil pemeriksaan data sipil. Ini foto keluarga asli. Ini surat warisan yang ditandatangani langsung oleh Pak Hendra sebelum wafat. Semuanya sah secara hukum. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja kasir terdekat. Lalu melangkah ke arah Nadia. Tangannya menunjuk ke pergelangan tangan kanan gadis itu. Dan lihat ini tanda lahir kecil di tangan Nat sama seperti yang dimiliki Pak Hendra. Ciri yang hanya dimiliki garis darah langsung. Tak ada satupun dari kalian yang bisa menyangkal itu. Beberapa pegawai mulai terduduk. Ada yang menutup wajah dengan kedua tangan. Ada yang memegangi dada seperti menahan sesak. Manajer toko perlahan-lahan melangkah mundur lalu jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menggeleng. Berkali-kali, tak tahu harus berkata apa. Satu persatu pegawai yang kemarin mempermalukan Nadia mulai bersujud di hadapannya. Ada yang langsung jatuh berlutut sambil menunduk dalam-dalam. Wajah mereka penuh penyesalan. Suasana di dalam toko berubah menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara tangis tertahan. Dan langkah kaki yang terdengar berat mendekati tempat Nadia berdiri. Maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu siapa kamu. Ucap seorang wanita paruh baya yang kemarin ikut menuduh dan membentak. Suaranya bergetar. Air matanya jatuh membasahi keras seragamnya. Saya cuma ikut-ikutan, sambung pegawai laki-laki yang kemarin menyobek tas belanja Nadia. Saya enggak niat beneran. Maafkan saya hilaf. Kalau tahu kamu cucu pemilik toko, aku gak bakal berani begitu. Celetuk yang lain dengan nada menyesal. Tapi Nadia hanya menatapnya. Diam. Nadia berdiri tenang. Tangannya terlipat di depan tubuh. Tubuhnya tegak. Wajahnya tidak menunjukkan kebencian, juga tidak ada amarah. Yang terlihat hanyalah tatapan. Lembut dari seseorang yang pernah dipukul harga dirinya, tapi tetap memilih berdiri tegak. Ia menarik nafas perlahan sebelum berbicara. Kalian minta maaf ke aku karena kalian tahu siapa aku sekarang, ucap Nadia dengan suara tenang, pelan, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Beberapa orang yang bersujud menunduk lebih dalam, ada yang menangis lebih keras, ada yang hanya bisa menggigit bibir menahan malu. Nadia melanjutkan tanpa meninggikan suara sedikit pun. Maaf kalian bukan karena aku siapa-siapa, tapi maaflah pada diri. Kalian sendiri yang sudah kehilangan hati nurani. Kalian perlakukan orang lain seperti sampah hanya karena penampilan. Padahal kalau kalian mau sedikit saja mendengar, semuanya tidak perlu terjadi. Tak ada yang menyahut, tak ada yang membela diri. Kalimat itu masuk ke kepala, tapi lebih dalam lagi menusuk ke hati. Karena hari itu mereka tidak hanya melihat kebenaran, mereka dipaksa merasakannya. Kalau aku bukan cucu dari pemilik supermarket ini, apa kalian masih akan minta maaf atau kalian akan
Terus menertawakan aku? Menyiramku dengan air seperti binatang, membentakku seperti aku ini sampah. Suara Nadia tetap pelan, tapi tiap katanya terdengar jelas. Aku tidak butuh diperlakukan istimewa karena aku cucu pemilik toko. Aku tidak bangga karena punya darah dari orang kaya. Tapi aku kecewa karena kalian semua yang katanya bekerja melayani pelanggan justru mempermalukan orang hanya karena penampilannya. Ia menarik nafas pelan lalu melanjutkan, kalian tahu apa rasanya dihina di depan umum? Saat kalian tahu diri kalian tidak bersalah, kalian tahu apa rasanya ketika semua orang menuduh. Dan tak satu pun memberi kesempatan untuk menjelaskan semua ini bukan tentang aku, bukan tentang warisan, bukan tentang saham, bukan tentang jabatan. Ini tentang bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Hari ini aku bisa berdiri di sini karena kebetulan liontin itu jatuh. Karena kebetulan ada yang kenal fotonya. Tapi bagaimana dengan orang lain yang tidak punya liontin, yang tidak punya bukti? Berapa banyak orang yang sudah kalian permalukan hanya karena mereka terlihat miskin? Nadia melangkah pelan ke depan, mendekati mereka. Aku tidak butuh kalian tunduk karena aku pemilik toko ini sekarang. Tapi aku ingin kalian menunduk karena kalian sadar kalian sudah kehilangan rasa hormat pada sesama manusia. Kalian terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat merendahkan. Ia berhenti sejenak lalu menatap langsung ke arah manajer toko. Dan kamu, katanya dengan nada tegas. Kamu yang paling lantang kemarin yang teriak. Paling keras menyuruhku pergi. Kamu yang semestinya jadi contoh untuk anak buahmu. Tapi kamu malah jadi yang paling duluan menuduh. Manajer itu menunduk dalam-dalam. Tak mampu membalas. Aku tidak akan pecat kalian. Aku tidak mau kalian kehilangan mata pencaharian, tapi kalian akan pindah ke bagian gudang. Kalian tidak akan melayani pelanggan sampai kalian tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dipandang. Dan selama 6 bulan ke depan, kalian akan ikut pelatihan etika. Bukan cuma soal pelayanan, tapi soal bagaimana menjadi manusia. Nadia menatap mereka sekali lagi lalu mengakhiri ucapannya dengan tenang. 20. Adegan penutup. Nadia tersenyum ramah pada pelanggan tua di lorong supermarket. Pegawai-pegawai baru melayani dengan sikap hormat. Liontin kecil kembali tergantung di leher Nadia, berkilau lembut di bawah lampu toko. Suasana hangat dan manusiawi terpancar di seluruh tempat.